Ko Zilong terlahir di daerah Sungai Kadia yang sunyi dan damai. Dalam ingatannya yang terbatas, ayahnya merupakan seorang pengrajin yang berkelana ke seluruh negeri. Setiap tahun, seiring pergantian musim, ayahnya melakukan perjalanan ke utara dan selatan, sementara ibunya mendekap anak mereka dengan senyuman, duduk di kereta kuda mereka. Melihat suaminya berteriak sepanjang jalan. Itulah akhir kenangan Ko Zilong tentang orang tuanya. Dalam suatu perjalanan, kereta kuda mereka dihancurkan oleh badai, yang menakuti kuda-kuda yang menarik mereka. Setelah badai reda, Ko Zilong kecil menyadari dia tinggal seorang diri, dan tidak dapat menemukan orang tuanya. Dalam keputusasaan, dia berjalan di gurun selama 7 hari. Dalam melalui berbagai kesulitan yang menimpanya, Ko Zilong menunjukkan ketahanan dan potensi yang melebihi siapapun, dan tidak pernah menyerah dalam bertahan hidup. Ketika Ko Zilong mencapai batas kemampuannya, seorang pria tua berjanggut putih yang menggunakan junah berlengan lebar melayang menghampirinya dan membawanya ke suatu tempat yang misterius. Setelah berjalan melalui anak tangga yang tak terhitung jumlahnya, Ko Zilong tiba di kuil naga besar yang luar biasa. Dia dibawa masuk dan tinggal di Dragon Altar selama 7 tahun. Setelah 7 tahun berlalu, Great Dragon yang tidak menerima murid lagi selama bertahun-tahun, mengumumkan akan memilih seorang penerus antara Ko Zilong atau Ko Ling. Akan tetapi, Great Dragon tidak memilih pemenang pertarungan tersebut. Ko Ling jauh lebih berbakat sebagai penerusnya. Sebaliknya, dia memilih Ko Zilong, yang tidak memiliki kemampuan sehebat Ko Ling. Semua orang terkejut dan bingung atas keputusan Great Dragon. Semuanya mempertanyakan apa kehebatan anak muda yang biasa ini, serta mengapa Great Dragon memilihnya sebagai penerus. Hanya Great Dragon yang mengetahui potensi yang terpendam di dalam diri Ko Zilong, yang terlihat seperti orang biasa. Di antara penduduk Dragon Altar, orang-orang terkuat selalu bertanding untuk menunjukkan kekuatannya, dan yang berada di bawah mereka akan selalu bertanding untuk meningkatkan kekuatannya. Orang-orang terkuat tidak akan pernah mencapai tingkat dari tekad dan keterbukaan pikiran yang sama seperti orang yang sangat ingin mencapai tingkat kehebatan yang luar biasa. Dan tak lama kemudian, Ko Zilong membuktikan pilihan tersebut melalui perbuatannya sendiri. Meskipun dia bukanlah murid yang paling menonjol, dia memiliki hati yang tenang dan tabah, sifat yang jujur dan pemberani, serta karakter yang rendah hati. Seringkali dia menyamar menjadi seperti seorang penduduk biasa, membantu penduduk daerah Sungai Kadia melalui segala kesukaran yang melanda mereka, dan membantu ketika terdapat bahaya atau kesulitan. Kualitas yang dia miliki inilah yang menarik hati seluruh penduduk Dragon Altar, dan bahkan juga menarik hati orang-orang daerah Sungai Kadia, yang membuatnya diakui dan dipercaya semua orang. Ketika Ko Zilong berusia 18 tahun, Great Dragon memberikan padanya tombak Great Dragon, harta karun paling berharga di Dragon Altar, di depan semua orang. Tombak naga ini menjadi saksi ribuan tahun sejarah, memiliki kekuatan yang tidak tertandingi, dan sebagai tanda Great Dragon secara resmi memberikan tanggung jawab menjaga Kadia kepada Ko Zilong. Pada tahun-tahun berikutnya, Ko Zilong dan tombak naganya telah berkelana ke seluruh penjuru daerah Sungai Kadia, mengalahkan lawan-lawan kuat yang menyerang tanah perjanjian. Ini mengukuhkan reputasinya sebagai pelayan rakyat. Tetapi,
Ketika semua berpikir Ko Zilong dapat meneruskan Great Dragon dan menjadi pelindung daerah Sungai Kadia yang kuat dan bisa diandalkan, musuhnya, Ko Yuzong, kembali muncul di negeri itu. Ko Yuzong diusir oleh Great Dragon karena dipenuhi ambisi. Tetapi, tanpa disangka, dia memperoleh kembali skala terbalik dari Black Dragon dan datang kembali untuk balas dendam. Di bawah bimbingan Great Dragon, Ko Zilong bersama dengan Ko Baxia, Ko Ling, dan Chi Wanwan membentuk Oriental Fighter. Mereka memikul tanggung jawab yang berat, yaitu untuk melindungi negeri yang damai dan indah itu dari siapapun yang ingin menghancurkannya. Pada tahun-tahun berikutnya, Ko Zilong dan tombak naganya telah berkelana ke seluruh penjuru daerah